Selanjutnya, dari bagian kebersihan putra, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid WSP TNJ masa bakti 2021 sampai 2022. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak bernilai harganya berupa akal dan juga kesehatan, sehingga pada siang hari ini kami dapat menyusun pembacaan laporan pertanggungjawaban organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid masa bakti 2021 sampai 2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang demi agama Islam hingga Islam menjadi agama yang tertinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami dan mengemban tugas mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin dan santri junior. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para mualim dan mualimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini. Adapun personalia, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021 kami dilantik sebagai bagian kebersihan dan formasi sebagian dari berikut. Ketua 1 Rio Surya Saputra dari Bulu Mario. Ketua 2 Ahmad Gibran dari Lariang. Adapun program kerja yang sudah terlaksanakan: menaruh bak sampah di tempat yang strategis, melengkapi alat-alat berlin dan menjaganya, menindaki santri yang buang sampah bukan pada tempatnya, mengadakan kebersihan setiap hari Minggu, mengadakan mahkamah bila mana perlu, mengumpulkan pakaian yang berserakan dan merapikannya, mewajibkan bagi santri untuk mandi pagi, siang dan sore dengan melihat sikon, menjaga kebersihan parit kecil adapun yang di pondok, membuat jadwal piket harian, mewajibkan bagi santri memakai baju kaos ketika kerja, membakar sampah di tempat sampah setiap sore dengan melihat sikon, membersihkan WC sekali seminggu, mewajibkan santri memiliki celana mandi, mengawasi anggota pada saat membersihkan sedang berjalan, membuat tempat sampah umum, bertanggung jawab atas kebersihan pondok, membuat jemuran handuk, berkonsultasi dengan bagian keamanan atas jalannya disiplin bagian berlin. Adapun program kerja yang belum terlaksanakan: memasang slogan yang berkaitan dengan kebersihan, berusaha memisahkan sampah organik dan organik, mengkhususkan tempat sampah organik dan organik, berusaha mengolah sampah organik dan organik menjadi barang yang bermanfaat dengan berkonsultasi dengan bagian kesenian, mengkhususkan inventarisasi bagian, merapikan administrasi bagian dan menjaganya, menindaki santri yang mencoret dinding, memberikan sumbangan perlengkapan mencuci dan mandi bagi santri yang kurang mampu dengan melihat sikon, membuat taman di tempat yang strategis dan merawatnya dengan melihat sikon, memperbaiki dan menambah jemuran, mengadakan keset, memperbaiki alat-alat yang rusak, membuat pembukuan, buku kejadian-kejadian penting, buku keuangan, buku inventarisasi, buku hasil usaha, mencatat kosakata dan asalib yang berkaitan dengan mempublikasikannya. Adapun kendala-kendala kami pada kami selama menjabat sehingga tidak terlaksana, yaitu kurang pengalaman kami dalam mengurus santri,
tidak memperhatikan hal kecil sehingga menyepelekan program, kurang memperhatikan vocabulary yang berhubungan dengan bagian kebersihan. Dan hasil usaha kami, adapun hasil usaha kami selaku bagian kebersihan sebagai berikut: membuat jemuran, membuat tempat sampah umum, membuat jemuran handuk, membuat rak sepatu. F. Bantuan-bantuan dan sumbangan. Adapun bantuan-bantuan atau sumbangan selama kami menjabat sebagai berikut. Yang pertama, sapu hijau, pel, sapu lidi, tempat sampah. Inventarisasi barang. Adapun inventarisasi barang selama kami menjabat sebagai berikut. Sapu hijau, sisa 4. Sapu lidi, sisa 1. Tempat sampah, sisa 5. Adapun kejadian penting 22 Oktober 2021 Hari Santri Nasional. 27 Oktober 2021 pelantikan pengurus baru OSP2NJ. Kesan dan kesan. Teriknya panas matahari, panggilan mu'alim, dan sederet kesalahan santri membuat kami kadang sedih dan merasa down. Tapi kami sadar bahwa kesuksesan tidak bisa didapat dengan instan. Namun kita harus rela berjuang merelakan harta, tenaga, dan pikiran demi mencapai kesuksesan itu. Dengan moto siap dipimpin dan siap memimpin, kami semakin yakin bahwa inilah pengorbanan kami untuk bisa menganggapi kesuksesan yang kami inginkan. Penutup. Akhirnya, ini adalah laporan pertanggungjawaban di bagian kebersihan OSP2NJ masa bakti 2021-2022. Telah kami susun. Jika ada salah, mohon maaf dimaafkan. Akhirul Allah wa fiq ila qawmi tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Berlanjut ke laporan yang selanjutnya dari bagian penerangan putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid masa bakti 2021-2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai harganya, berupa akal dan juga kesehatan, sehingga pada siang hari ini kami dapat menyusun dan membacakan laporan pertanggungjawaban Organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid masa bakti 2021-2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi agama Islam sehingga Islam menjadi agama yang tertinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin diri kami dan santri junior. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini. Personalia. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian penerangan dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Abdul Majid Sabtanajaya. Ketua 2, Muhammad Yusman Karanggi. Program kerja. Adapun program kerja yang sudah terlaksana: melarang santri memakai listrik secara boros, berusaha melengkapi dan menjaga alat-alat penerangan, menerima maklumat dan mengumumkannya, mewujudkan pengeras suara pada tempat perkumpulan, mengumpulkan alat-alat penerangan di tempat yang khusus, mengadakan penerangan apabila lampu padam, merapikan aliran kabel listrik yang belum rapi, mengganti alat-alat penerangan yang rusak dan yang mati,
menyediakan lampu cadangan, menerima kritik dan saran dari siapapun yang bersifat membangun, mewajibkan diri kami sebagai penerangan meminta izin kepada pengasuh santri apabila memasang lampu di area santri putri, melarang santri untuk menggunakan alat-alat penerangan tanpa sepengetahuan bagian penerangan, bertanggung jawab atas jalannya disiplin di bagian penerangan, mengadakan mahkamah, mengatur lagu, memutar lagu yang berbau pendidikan dan agamis pada waktu yang telah ditentukan, menaruh lampu di tempat yang strategis, menyampaikan pengumuman dengan bahasa resmi, program kerja yang belum terlaksana, memakai pakaian resmi ketika membaca pengumuman, membaca pengumuman secara bergilir, menyediakan salon setiap rayon, membuat mading dan mengisinya, mengadakan stempel bagian, memeriksakan pengumuman kepada pembimbing sebelum dibacakan, bekerja sama dengan pakestram dan mewujudkan majalah dinding, mendokumentasikan pengumuman yang telah dibacakan, mencatat kosakata dan asalib yang berkaitan dengan bagian penerangan. Kendala-kendala. Adapun kendala-kendala kami selama menjabat hingga tak terlaksananya program kerja bagian penerangan adalah sebagai berikut. Kurangnya minat kami pada suatu yang berbau seni sehingga tidak memperhatikan program, tidak memperhatikan hal-hal kecil hingga menyepelekan program, kurang memperhatikan vokabulari yang berhubungan dengan bagian penerangan. Hasil usaha. Adapun hasil usaha kami sebagai bagian penerangan yakni memasang instalasi di kantor, memasang instalasi di asrama, memasang instalasi pompa air dan di area putra dan putri. Bantuan-bantuan. Adapun bantuan-bantuan selama kami menjabat sebagai bagian penerangan adalah sebagai berikut. 1 set obeng teknisi, 2 buah obeng biasa, 1 buah obeng tespen, 1 buah solder, 10 buah solasi kabel, 6 roll kabel telepon. Inventarisasi barang. Adapun inventarisasi barang selama kami menjabat sebagai bagian penerangan adalah sebagai berikut. 42 buah lampu Philips putih beserta fittingannya, 30 buah lampu warna-warni, 1 buah cokrol 100 meter, 1 buah cokrol 15 meter, 1 set mikrofon Bluetooth, 1 buah mikrofon stand, 5 buah mikrofon biasa, dan 3 buah salon dinding, 1 buah calon CS77, 1 buah proyektor Epson, dan 3 buah tua masjid. Kejadian penting, 22 Oktober 2021, Hari Santri Nasional. 27 Oktober 2021, pelantikan pengurus baru SP2NJ. 28 November 2021, UGD Unit Bulu Mario. 26 Desember 2021, membuat rapor santri. 30 Desember 2021, berkunjung ke Desa Lariang bersama pimpinan kami, Abah Kiai Haji Zaini SPDI dan seluruh ustaz. Kesenian, kesan dan pesan. Pesan singkat dari kami selaku bagian penerangan. Untuk adik-adik kami, mohon diperhatikan segala program kerja yang telah dibuat untuk pondok. Itu bukan semata untuk menghukum atau sebagai cara kami menyalurkan amarah, tidak. Tetapi demi ketertiban pondok dan untuk santri sekalian. Dan kami juga hanya kepanjangan tangan dari pimpinan yang diteruskan kepada ustaz lalu diturunkan kepada kami. Tidak ada satu hal pun yang menjadi keuntungan pribadi kami. Dan satu hal yang selalu membuat kami mengeluh, resah, jengkel dan adalah ketika kami buru-buru ingin memasang instalasi di kelas ataupun di kantor, selalu saja ada alat-alat kami yang tidak ada di tempat yang disebabkan oleh santri yang meminjam alat tanpa pengetahuan kami. Jadi ini otomatis akan menghambat pekerjaan kami. Mungkin ini hanya ini saja. Penutup. Akhirnya inilah laporan pertanggungjawaban bagian penerangan masa bakti 2021-2022 telah kami susun. Jika ada salah mohon dimaafkan. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan
Berlanjut ke laporan selanjutnya dari bagian kesehatan putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ masa bakti 2021-2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, puji dan syukur kami aturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak ternilai harganya berupa akal dan juga kesehatan, sehingga pada pagi hari ini kami dapat menyusun dan membacakan laporan pertanggungjawaban organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ masa bakti 2021-2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi agama Islam hingga Islam menjadi agama yang tertinggi. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin diri kami dan santri junior. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini. Personalia, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian kesehatan dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Zakon Pradista dari Bulu Mario. Ketua 2, Rio Surya Saputra dari Bulu Mario. Program kerja yang sudah terlaksana. Menganjurkan santri memakai alas pada waktu tidur. Menyediakan obat-obatan bagi santri yang sakit. Menindak dan memberi hukuman bagi santri yang pura-pura sakit. Mengontrol kebersihan kamar sehari sekali. Berkonsultasi dengan ketua rayon bila ada santri yang sakit. Mengunjungi anak yang sakit setelah waktu sholat. Menganjurkan santri mandi 3 kali sehari dengan melihat sikon. Membawa santri yang sakit parah ke puskesmas. Membersihkan kamar kesehatan apabila kotor. Melarang santri merendam pakaian di kolam mandi. Berkonsultasi dengan ahli kesehatan untuk mengetahui obat-obatan beserta kegunaannya. Menyuruh santri untuk istirahat di UKS jika benar-benar sakit. Program kerja yang belum terlaksana. Memasang slogan yang berkaitan dengan bagian kesehatan. Menyediakan keset di masjid dan setiap rayon. Menyita pakaian santri yang dijemur pada malam hari dengan melihat sikon. Berusaha memperbanyak jemuran. Mendatangkan ahli kesehatan bila mana perlu. Berusaha memberi peralatan mandi bagi anggota yang kurang mampu dengan melihat sikon. Berusaha melengkapi dan merapikan administrasi bagian. Membuat kotak P3K. Mencatat kosakata dan asalib yang berkaitan dengan bagian kesehatan. Adapun kendala-kendala pada kami selama menjabat sehingga tidak terlaksanakannya program kerja bagian penerangan dengan baik sebagai berikut. Sering merasa lelah sehingga lupa kepada santri yang sakit. Saya sendiri sering sakit sehingga tidak bisa mengurus santri yang sakit. Bantuan-bantuan atau sumbangan. Adapun bantuan selama kami menjabat sebagai bagian kesehatan adalah sebagai berikut. Obat-obatan, energen, dan susu. Inventarisasi barang, adapun selama kami menjabat sebagai berikut adalah ampicillin, paracetamol, dan lain-lain. Kejadian penting 22 Oktober 2021 Hari Santri Nasional. 27 Oktober 2021 pelantikan pengurus baru OSP 2NJ. Kesan dan pesan kami adalah teriknya panas, matahari, panggilan mualim, dan sederet kesalahan santri membuat kami kadang sedih dan merasa down. Tapi kami sadar bahwa
kesuksesan tidak bisa didapat dengan instan, namun kita harus rela berjuang, merelakan harta, tenaga, dan pikiran demi mencapai kesuksesan itu dengan moto siap dipimpin dan siap memimpin kami. Semakin yakin bahwa inilah pengorbanan kami untuk bisa menggapai kesuksesan yang kami inginkan. Penutupan, akhirnya inilah laporan pertanggungjawaban kami ke bagian kesehatan WSP 2NJ masa bakti 2021 sampai 2022 telah kami susun. Jika ada salah satu, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Baiklah, melanjut ke laporan yang selanjutnya dari bagian Bapenta Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Allahumma shalli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ masa bakti 2021-2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai harganya berupa akal dan juga kesehatan, sehingga pada pagi menjelang siang ini kami dapat menyusun dan membacakan laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ masa bakti 2021-2022. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada sang revolusioner alam yang dengan gagah menyiarkan agama Islam dengan tidak gentar menghadapi tajamnya pedang-pedang musuh Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Abah Kiai Haji Zaini SPDI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini dan teman-teman tempat kami berbagi. Personalia. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian Bapenta dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Trihab Sari Lariang. Ketua 2, Supiyati Sabtanajaya. Program kerja 1. Program kerja yang sudah terlaksana sebagai berikut. Mewajibkan santri yang dijamu untuk membawa keluarganya mengisi buku tamu di bagian penerimaan tamu. Menjaga kesopanan terhadap tamu, berkonsultasi dengan bagian lain dalam menerima tamu, membuat jadwal piket Bapenta dan mengontrolnya, membuat tata tertib penjaga Bapenta, memakai pakaian resmi saat menerima tamu pada waktu yang telah ditentukan, menjaga dan merapikan administrasi bagian, mewajibkan bagi santri untuk menelpon dan menerima telepon melalui HP pondok. Berkonsultasi dengan bagian Berlin dalam menjaga kebersihan setiap tempat yang berkaitan dengan bagian Bapenta, membuat jadwal nelpon santri, menetapkan tempat HP dan nelpon santri, memastikan pulsa ada pada waktu yang telah ditentukan, merekap dan mencairkan administrasi nelpon 2 kali sebulan, menerima segala jenis sumbangan, menjaga dan merapikan administrasi bagian, mencatat kosa yang berkaitan dengan bagian Bapenta dan mempublikasikannya, membuat pembukuan 1. Buku inventarisasi, 2. Buku telepon, 3. Buku penerimaan tamu. 2. Program kerja yang belum berjalan sebagai berikut. Menindak santri yang memakai barang tamu tanpa izin, mengajar santri untuk membudidayakan salam, berusaha menjelaskan tentang kepondokan kepada tamu, mengadakan stempel bagian, mengadakan tempat cuci tangan, menyediakan papan kosakata di ruang tamu, berusaha mengadakan tempat istirahat tamu, membuat pembukuan 1. Buku keuangan, 2. Buku kejadian-kejadian penting. 3. Kendala-kendala.
Adapun kendala-kendala kami selama menjabat sehingga tidak terlaksananya program kerja bagian Bapenta sebagai berikut. Kami masih kurang keilmuan dan pengalaman dalam menjalankan tugas. Kami masih kurang mengerti tugas kami dan jarang berkonsultasi dengan pembimbing. Kami masih sungkan untuk menegur. Kurang kerjasama kami dengan seluruh penghuni pondok. Kami masih belum berpengalaman menyusun kata untuk berbicara dengan tamu. Dana dalam organisasi masih belum memadai. Hasil usaha mengoptimalkan penjagaan khusus hari Ahad dikarenakan kunjungan wali santri. Bekerja sama dengan bagian keamanan tentang perizinan sementara pada hari Ahad. Menyalakan kaset yang mendidik setiap hari Ahad pagi. Melarang santri membayar uang telepon menggunakan uang cash. Bagian Bapenta hanya menerima telepon dari wali santri. Membuat pembukuan. 1. Buku telepon. 2. Buku penerimaan tamu. Keuangan. Uang yang beredar selama kami menjabat sebagai bagian Bapenta adalah sebagai berikut. Uang masuk Rp810.000. Uang keluar Rp250.000. Saldo Rp650.000. Seperti yang sudah dijelaskan oleh bagian bendahara, maka sisa saldo yang ada akan digunakan untuk keperluan organisasi selanjutnya. Bantuan-bantuan. Adapun bantuan-bantuan selama kami menjabat sebagai bagian Bapenta adalah sebagai berikut. 1 buah HP dari pondok, 2 buah mic dari pondok, 1 buah ampli dari pondok, 3 buah salon dari pondok, pulsa senilai 20.000 dari Ibu Sri Pujiana SPD, pulsa senilai 10.000 dari Bung Khairul Razikin, inventarisasi barang. Adapun inventarisasi barang selama kami menjabat sebagai bagian Bapenta adalah sebagai berikut. Mic dengan jumlah 1 dalam keadaan rusak sedang, mic dengan jumlah 1 dalam keadaan baik, ampli dengan jumlah 1 dalam keadaan baik, HP dengan jumlah 1 dalam keadaan baik, salon dengan jumlah 3 dalam keadaan rusak ringan. Kejadian-kejadian penting. HP hilang, HP sempat rusak, NSP HP pernah aktif, santri dilarang menelpon, wali santri komplain karena HP pondok tidak aktif, dikumpulkan karena HP NSP HP aktif dan lagunya tidak mendidik, dikumpulkan karena petugas Bapenta tidak pada tempat saat jam bertugas. Kesan dan pesan. Selama kami menjabat, rasa bosan dan lelah selalu menghantui diri kami. Panggilan dari muallim tak henti-henti membuat kami deg-degan. Rasa pusing, bingung, masalah datang silih berganti. Itu semua harus dijalani dengan penuh kesabaran, karena tugas kami di sini untuk mengabdikan diri ini. Semua adalah pelajaran bagi kami yang sangat berharga nilainya. Dan selama kami menjabat, pelajaran yang dapat kami adalah menjadi seorang yang dewasa dan bertanggung jawab atas semua program. Walaupun terkadang kami merasa tertekan karena banyak masalah yang terjadi, tapi insya Allah kami jalani dengan rasa ikhlas. Selanjutnya, pesan kami kepada calon pengurus baru nantinya agar menjalankan tugas dengan rasa tanggung jawab, ikhlas dan lebih baik dari kami. Dan untuk adik-adik kami tetap semangat, ikhlas mengerjakan bersama program-program yang diumumkan dan yang diarahkan oleh pengurus. Karena tidak lain, program tersebut adalah arahan dan perintah pimpinan pondok untuk memajukan pondok pesantren kita. Dan kami mohon maaf kepada pimpinan pondok, para muallim dan seluruh santriwan dan santriwati apabila kesalahan kami dari awal menjabat yang sengaja maupun yang tidak disengaja dan tidak optimalnya kami dalam menjalankan tugas. Penutup, akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang atas segala kekurangan selama kami menjabat. Sabtana Jaya, 16 Juli 2022. Ketua 1, Trihab Sari. Ketua 2, Sufiyati. Mengetahui pimpinan OSP TNJ, Muallim Syaufan Azizi. Mengesahkan pimpinan pondok pesantren, Abah Kiai Haji Zaini SPDI.
Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Berlanjut ke laporan selanjutnya dari bagian perairan putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ Masa Bakti 2021-2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, puji syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang ternilai harganya berupa akal dan juga kesehatan, sehingga pada hari ini kami dapat membacakan laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP 2NJ Masa Bakti 2021-2022. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada revolusioner Islam yang dengan gigih menyiarkan agama Islam dan tak gentar menghadapi tajamnya pedang musuh-musuh Islam, yakni Nabi Muhammad SAW. Selanjutnya, terima kasih kami ucapkan kepada Abah Kiai Haji Zaini SPDI selaku Bapak Pimpinan Pondok yang senantiasa kami hormati karena telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para mu'annim-mu'annimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini dan teman-teman tempat kami berbagi. Personalia, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian perairan OSP 2NJ dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1 Anissa Talamte, Ketua 2 Rani Purnamasari Dapuran. Program kerja 1. Program kerja yang sudah terlaksana sebagai berikut: mengontrol dan mengisi air jening, berusaha mengalirkan air ke tempat yang sudah ditentukan, berusaha mengganti pipa yang rusak ke tempat yang ditentukan, memeriksa aliran air ketika macet, mengadakan jembatan pada parit dengan melihat kondisi, bekerja sama dengan bagian kebersihan dalam membersihkan jening 2 kali seminggu, memanfaatkan kamar mandi yang sudah ada, melarang para santri untuk membuka sambungan pipa, bekerja sama dengan bagian keamanan agar tidak terjadi pemborosan air ketika mandi, membuat jadwal angkat galon per kamar, memanfaatkan WC yang tidak terpakai, membuat kelompok siram bunga, berusaha mengadakan tempat air minum di depan UKS. 2. Program kerja yang belum terlaksana sebagai berikut: mengkhususkan tempat peralatan bagian perairan, berusaha mengadakan alat-alat bagian perairan, berusaha menyiram tanah pondok yang kering 1 kali seminggu bila mana perlu. Hasil usaha: 1. Membuat jadwal pengambilan galon. 2. Memperbaiki keran yang air mengalir sedikit. 3. Memperbaiki keran yang rusak. 4. Memperbaiki pembuangan saluran. Bantuan-bantuan: 1. 3 buah sanyo dari pondok. 2. Pipa dari pondok. 3. Gentong 3 buah dari pondok. 4. 5 buah keran dari organisasi. Inventarisasi barang: 1. Sanyo dalam jumlah 2 dalam keadaan baik. 2. Keran dalam jumlah 15 dalam keadaan baik. 3. Pipa dalam jumlah tak terhitung dalam keadaan baik. 4. Gentong dalam jumlah 3 dalam keadaan baik. Kejadian-kejadian penting: sanyo rusak, saklar sanyo rusak, keran rusak. Pesan dan kesan: hari semakin berlalu dan disinilah kami merasakan arti dalam menghadapi cobaan dan rintangan. Rasulullah dalam mengurus pasti kami alami. Terkadang ada rasa ingin berhenti dari semua ini. Walaupun kami tahu ketika mengurus banyak sekali pelajaran yang dapat kami ambil.
Dan salah satu pelajaran yang sangat berharga adalah sabar dalam menghadapi masalah. Walau kadang kami lelah dan bahkan menangis, tapi dengan prinsip siap dipimpin dan siap memimpin, kami bisa menjalankan tugas. Untuk Akdo, kami tidak minta banyak dari kalian. Kami hanya ingin kalian taat dengan aturan dan dengarkan apa yang menjadi arahan para mudabir. Mungkin banyak di antara kami yang membuat kalian jengkel atau bahkan mengatur-atur kalian. Kami melakukan semua ini karena pondok tetap tertib, agar pondok tetap tertib. Ini semua demi kebaikan kalian. Dan yang terakhir, untuk para mudabir, kerjakan tugas dengan baik, sabar dan ikhlas, karena di balik ini semua pasti ada hikmahnya. Penutup, akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang atas segala kekurangan selama kami menjabat. Sabtana Jaya, 16 Juli 2022. Ketua 1, An-Nisa. Ketua 2, Rani Purnamasari. Mengetahui pembina OSP2NJ, Muallim Syaufan Azizi. Mengesahkan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zaini SPDI. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Berlanjut ke laporan selanjutnya, yakni dari bagian dapur. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ Masa Bakti 2021-2022. Muqaddimah. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tidak ternilai harganya, sehingga pada hari ini laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP2NJ Masa Bakti 2021-2022. Tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada beliau, junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang senantiasa telah menuntun kita menjadi manusia yang berakhlakul karimah dan senantiasa memberikan teladan yang baik untuk mengarungi segala problematika yang terjadi dalam kehidupan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zaini SPDI, yang telah memberikan kepercayaannya kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini dan teman-teman tempat kami berbagi. Personalia, tepat pada tanggal 27 Oktober 2021-2022, kami dilantik sebagai bagian dapur OSP2NJ dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Vera Septiawati, Bulu Mario. Ketua 2, Uswatul Rosyidah, Sabtana Jaya. Program kerja 1. Program kerja yang sudah berjalan sebagai berikut. Mewajibkan bagian piket untuk bangun pada waktu yang telah ditentukan. Berusaha mengadakan seragam piket dapur. Mengumpulkan dan merapikan peralatan dapur. Mempublikasikan tata tertib dapur di bagian dapur masing-masing. Mewajibkan santri untuk memiliki rantang. Menjaga ketertiban disiplin bagian dapur. Mengkhususkan tempat tidur bagian piket dapur dengan melihat sikon. Membuat jadwal piket dapur. Mewajibkan bagian piket dapur untuk mengumpulkan dan mengambil rantang pada waktu yang telah ditentukan. Mewajibkan bagi piket dapur untuk mencuci peralatan dapur sebelum dan sesudah digunakan. Mewajibkan bagi piket dapur untuk membersihkan dapur setelah bertugas. Mewajibkan bagi piket dapur untuk menghidangkan makanan sebelum makan. Menganjurkan santri untuk berdoa sebelum dan sesudah makan. Mewajibkan santri menggunakan bahasa resmi ketika makan dan bertugas di dapur. Mewajibkan santri menulis porsi makan dan alergi pada makanan di rantang. Mewajibkan santri mencuci rantang sesudah makan. Mewajibkan piket dapur untuk bertanggung jawab atas hilangnya peralatan dapur pada waktu bertugas. Berkonsultasi dengan bagian berkaitan dalam mengadakan peralatan dapur.
melarang santri untuk memakai peralatan dapur untuk intip makan dengan melihat sikon, melarang dan menindaki santri yang memakai pakaian sholat pada waktu makan, melarang santri untuk makan di dalam kamar kecuali yang sakit, menerima kritik dan saran dari siapa saja yang bersifat membangun. 2. Program kerja yang belum berjalan sebagai berikut. Memeriksa rentang setiap hari, menganjurkan santri untuk puasa Senin Kamis, berusaha mengadakan tanaman sayuran dengan berkonsultasi dengan bagian perkebunan, masih banyaknya makanan yang dibuang sembarangan tempat dan mubazir, memasak nasi dan lauk secara hemat. Kendala-kendala. Adapun kendala kami selama menjabat sehingga tidak terlaksanakannya program bagian dapur dengan baik adalah sebagai berikut. Kami masih sering bingung dan tidak mengerti bagaimana cara menjalankan program kerja kami, dikarenakan kurangnya konsultasi kepada pembimbing, kurangnya pengalaman dan ilmu kami dalam mengembangkan tugas. Perkebunan santri putri belum ada yang mengambil alih, adanya gangguan kesehatan santri seperti mah, sehingga puasa Senin Kamis tak terlaksanakan. Tidak bisa seutuhnya mengambil alih dapur, kami hanya membantu. Kurangnya kesadaran santri untuk tidak mubazir dan menjaga kebersihan lingkungan. Hasil usaha: membuat kerupuk dari nasi, membuatkan nama santri di rantangnya masing-masing dengan komputer agar seragam. Keuangan: inventarisasi barang, nama barang Cilemek dengan jumlah 12, keadaan baik 11, rusak ringan 1, bantuan-bantuan 1, Cilemek dari pondok, kejadian-kejadian penting. Kesan dan pesan. Banyak pembelajaran yang kami dapat dalam berorganisasi ini menghadapi masalah dengan kepala dingin membuat kami berpikir lebih dewasa. Organisasi sudah menjadi ladang pembelajaran bagi kami, walaupun kami selalu dihadapkan dengan masalah yang kami anggap tidak mampu untuk kami selesaikan. Tetapi dengan bimbingan para mu'alim dan mu'alimah, kami tersadar bahwa masalah-masalah itu adalah contoh kehidupan yang real. Kami sangat berterima kasih kepada seluruh yang mendukung kami selama menjabat, baik dari kalangan mu'alim dan mu'alimah, teman-teman dan adik-adik kami. Pesan kami kepada seluruh santri, jalani semua kegiatan di pondok ini dengan rasa ikhlas, agar kita mendapatkan berkahnya. Jangan mubazir dan buang-buang makanan, menjalani piket dapur dengan sungguh-sungguh, dan masa menjadi akdok dan mudabir sebagai ladang latihan dipimpin dan memimpin, karena kita tidak tahu bagaimana kita ke depannya. Selanjutnya, kami minta maaf kepada mu'alim jika kami belum termasuk kriteria pengurus sesungguhnya. Masih banyak program yang belum berjalan sebagaimana semestinya. Untuk adik-adik kami mohon maaf pula bila mana ada cara kami dalam mengurus kurang berkenan dan terkesan menekan. Dari awal kami menjabat sampai dengan saat ini. Dan kami berpesan pula pada calon mendabir yang akan menggantikan kami di bagian dapur untuk menjadi lebih baik daripada kami. Penutup. Akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan selama kami menjabat, Sabtana Jaya, 16 Juli 2022, Ketua 1, Vera Septiawati, Ketua 2, Soto Roshida, mengetahui pembina OSP TNJ, Mu'alim Sofan Azizi, mengesahkan pimpinan Pondok Pesantren, Abah Kiai Haji Zaini SPDI. Kami mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Berlanjut ke laporan selanjutnya dari bagian Pramuka Putra. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Laporan pertanggungjawaban organisasi santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP TNJ masa bakti 2021 sampai 2022. Alhamdulillah, puji dan syukur kami haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang tak ternilai harganya, berupa akal dan juga kesehatan, sehingga pada siang hari ini kami dapat menyusun dan membaca laporan pertanggungjawaban organisasi Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP TNJ masa bakti 2021-2022. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang demi agama Islam hingga Islam menjadi agama yang tertinggi.
Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengembangkan tugas mulia ini sebagai tempat untuk kami latihan memimpin dari kami dari santri junior. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim dan muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini. Personalia. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian pramuka dengan formasi sebagai berikut. Ketua 1, Rizkian Daniel, Bunde. Ketua 2, Ahmad Gibran, Lariang. B. Program kerja. 1. Program kerja yang sudah terlaksana. Menindaki santri yang tidak ikut pramuka, berusaha memperbanyak permainan yang mendidik dan susun dalam kepramukaan. Mewajibkan bagi seluruh santri mempunyai seragam pramuka yang telah ditentukan. Menindaki santri yang tidak memakai perlengkapan pramuka ketika pramuka. Memberi pembimbingan khusus bagi anggota baru. Merapikan dan merawat administrasi bagian. Melatih petugas pramuka 1 hari 1 malam sebelum bertugas. Mewajibkan bagi seluruh santri mempunyai agenda pramuka dan saku pramuka, menerima kritik dan saran yang bersifat membangun, mencatat kosakata dan asalib yang berkaitan dengan bagian pramuka, dan mempublikasikannya. Mempublikasikan Dasa Dharma dan Trisatya pramuka dalam 3 bahasa lewat slogan atau poster. Mewajibkan bagi seluruh santri untuk menghafal Dasa Dharma dan Trisatya pramuka 3 bahasa. Program kerja yang belum terlaksana. Mengabsen santri minimal 5 menit sebelum apel dimulai. Membuat stempel bagian. Berusaha mengadakan kostum pramuka dan atributnya. Berusaha mengadakan meja kerja bagian. Berusaha melengkapi perlengkapan bagian pramuka. Berusaha mengadakan ujian kenaikan pangkat bila mana perlu. Berusaha melakukan pelatihan gabungan dengan anggota luar 2 kali setahun bila mana perlu. Mengadakan pelantikan 2 kali setahun. Mewajibkan bagi petugas pramuka membuat pioneering bila mana memungkinkan. Berusaha mengadakan papan nama untuk anggota pramuka, membersihkan lapangan upacara sebelum apel dimulai, berusaha mengadakan perkemahan antar gudep bila memungkinkan, mengoptimalkan gudep, berusaha mengadakan kostum lapangan, membuat pembukuan, buku keuangan, buku kejadian-kejadian penting, buku hasil usaha. Adapun kendala-kendala kami pada selama menjabat sehingga terlaksana sebagai berikut. Kurang memperhatikan masalah-masalah kecil, tidak memperhatikan vocabulary yang berhubungan dengan bagian pramuka. Adapun hasil usaha kami, mengajar santri semapor, menyuruh santri menghafal Dasa Dharma, bantuan-bantuan dan sumbangan. Adapun bantuan-bantuan sumbangan yang selama kami menjabat bagian pramuka. Yang pertama, buku saku pramuka. Kejadian-kejadian penting. 22 Oktober 2021 Hari Santri Nasional. 27 Oktober 2021 pelantikan pengurus baru OSP 2NJ. Kesan dan kesan. Tariknya panas matahari panggilan mualim dan sederet kesalahan santri membuat kami kadang sedih dan merasa down. Tapi kami sadar bahwa kesuksesan tidak bisa didapatkan dengan instan. Namun, kita harus rela berjuang merelakan harta, tenaga dan pikiran demi mencapai kesuksesan itu. Dengan moto, siap dipimpin dan siap memimpin. Kami semakin yakin bahwa inilah pengorbanan kami untuk bisa menganggap kesuksesan yang kami inginkan. Penutup. Akhirnya, inilah program pertanggungjawaban bagian pramuka OSP 2NJ Masa Bakti 2021-2022. Telah kami susun. Jika ada salah, mohon dimaafkan. Akhirul kalam. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabta Najaya, Ketua 1, Rizkian Daniel, Ketua 2, Gibran. Mengetahui pembina OSP 2NJ, Muallim Syofan Azizi, mengesahkan pimpinan Pondok Pesantren Nurul Jadid, Abah Kiai Haji Zaini SPDI. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan. Berlanjut laporan yang selanjutnya, yakni dari bagian Pramuka Putri. Waktu dan tempat kami persilahkan. Sallallahu Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP TUNJ Masa Bakti 2021-2022. Mukaddimah. Tiada Tuhan yang patut kita sembah, tiada Tuhan yang paling kuat dan perkasa, tiada Tuhan yang lebih mulia dan lebih tinggi, tiada Tuhan yang kuasa menciptakan alam semesta dan seisinya, selain Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiada kata pantas yang terucap dari lisan kita, melainkan ucapan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu memberikan rahmat dan hidayahnya kepada segenap makhluknya, termasuk kita yang telah diberikan kesehatan dan kemampuan. Sehingga pada hari ini kami dapat membacakan laporan pertanggungjawaban Organisasi Santri Pondok Pesantren Nurul Jadid OSP TUNJ Masa Bakti 2021-2022. Selawat serta salam tak lupa kita hanturkan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW yang telah menuntun manusia dari jalan yang mungkar menuju jalan yang ma'ruf, dari jalan yang sesat menuju jalan yang benar, dan dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Sebelumnya, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Pimpinan Pondok Pesantren Abah Kiai Haji Zaini SPDI yang telah memberikan kepercayaan kepada kami untuk mengemban tugas yang mulia ini sebagai tempat latihan memimpin. Tak lupa pula kami ucapkan terima kasih kepada para muallim-muallimah yang telah membimbing kami selama menjalankan tugas ini dan teman-teman tempat kami berbagi. Personalia. Tepat pada tanggal 27 Oktober 2021, kami dilantik sebagai bagian pramuka OSP TUNJ dengan informasi sebagai berikut. Ketua 1, Hasdiani, Lariang. Program kerja. 1. Program kerja yang sudah terlaksana. Mengabsen santri minimal 5 menit sebelum apel dimulai. Berusaha memperbanyak permainan yang mendidik dan siasan dalam pramuka. Mengadakan perkumpulan pembina tiap malam Rabu. Berusaha mengadakan kostum pramuka dan atributnya. Mewajibkan bagi seluruh santri mempunyai seragam pramuka yang telah ditentukan. Berusaha melengkapi perlengkapan bagian pramuka. Bertanggung jawab penuh atas disiplinnya pramuka. Menindak santri yang tidak memakai perlengkapan pramuka. Membuat jadwal petugas pramuka dan menulis masing-masing regu. Memberi bimbingan khusus bagi anggota baru. Merapikan dan merawat administrasi bagian. Mewajibkan bagi seluruh santri mempunyai agenda pramuka dan saku pramuka. Menerima kritik dan saran yang bersifat membangun. Membersihkan lapangan upacara sebelum apel dimulai. Berusaha mengadakan kostum lapangan. Membuat pembukuan, buku hasil usaha. 2. Program kerja yang belum terlaksana. Berusaha mengadakan meja kerja bagian. Berusaha melakukan pelatihan gabungan dengan anggota luar 2 kali setahun bila mana perlu. Berusaha mengadakan ujian kenaikan pangkat bila mana perlu. Mengadakan pelantikan 2 kali setahun. Mewajibkan bagi petugas pramuka membuat pioneering bila mana memungkinkan. Berusaha mengadakan papan nama untuk anggota pramuka. Mengoptimalkan gudap. Berusaha mengadakan pertemuan antar gudap bila mana memungkinkan. Mencatat kosakata dan asalib yang berkaitan dengan bagian pramuka dan mempublikasikan. Mempublikasikan Dasadharma dan Trisatya Pramuka dalam 3 bahasa lewat slogan atau poster. Mewajibkan bagi seluruh santri untuk menghafal Dasadharma dan Trisatya 3 bahasa. Kendala-kendala. Adapun kendala-kendala kami selama menjabat sehingga tidak terlaksanakan program kerja bagian pramuka dengan baik. Kami masih kurang mengerti tugas kami dan jarang berkonsultasi dengan pembimbing. Kami masih kurang pengalaman dan menjalankan tugas ini. Kami masih malu-malu mengajarkan dan menegur. Dana belum memadai untuk melengkapi peralatan pramuka. Hasil usaha. 1. Santri baru dan santri lama menambahkan materi tentang Dasadharma dengan memakai bahasa Inggris. 2. Materi LKBB untuk seluruh santri dengan memakai bahasa Arab. 3. Merolling 3 bagian dalam 1 minggu agar santri tidak cuma mengetahui suatu pengetahuan saja. 4. Mengetahui santri, mewajibkan santri membaca lagu wajib pramuka dan LKBB sebelum memulai materi. Bantuan-bantuan atau sumbangan. Selama kami menjabat bagian pramuka sebagai berikut. 1 pasang semapur dari Ayunda, 1 peluit dari Hasdiani. Kejadian-kejadian penting. 1. Mencari jejak.
Kesan dan pesan, di hari ini, di mana kami merasa semua tak seindah yang kita pikirkan. Banyak kendala-kendala yang tidak bisa diatasi dan kekerasan maupun kelembutan. Dan ternyata menjadi bagian pramuka tak segampang yang dibayangkan. Kadang kami ingin menjadi ado kembali seperti adik-adik di sini. Dan untuk para calon mudabir, siapkanlah diri kalian karena tidak selamanya kalian akan menjadi ado. Dan perbaikilah niat kalian terlebih dahulu. Kami pernah merasakan awalnya memang susah, tapi lama-kelamaan insya Allah akan terbiasa. Kami para mudabir berharap agar adik-adik mengetahui, mengikuti dari kami yang baik saja, agar pondok ini akan terus maju dan berkembang. Dan kami selaku mudabir meminta maaf jika dari awal menjabat menjadi bagian pramuka hingga sampai sekarang ada sesuatu yang tidak berkenan atau ada sesuatu yang tidak disukai dari kami. Kami mohon maaf karena kami cuma menjalankan tanggung jawab yang diberi oleh muallim kepada kami. Karena kami siap dipimpin dan siap memimpin. Penutup, akhirnya inilah yang dapat kami sampaikan sebagai evaluasi untuk kemajuan organisasi di masa yang akan datang. Atas segala kekurangan selama kami menjabat, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Sabta Najaya, 16 Juli 2022, Ketua 1 Hasdiani. Mengetahui pembina OSP TUNJ, Muallim Taufan Azizi, mengesahkan pimpinan pondok pesantren, Abah Kiai Haji Zain SPD. Akhirul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan. Baiklah, mungkin itu tadi penyampaian laporan pertanggungjawaban OSP TUNJ yang terakhir pada sesi yang kedua ini. Dan insya Allah sesi yang ketiga akan dilanjutkan pada malam hari nanti. Mungkin hanya ini dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.